Pejuang ASN P3K dimanapun saja berada, kembali lagi bersama kami. Kali ini kami memberikan informasi terbaru terkait pendataan honorer P3K tahun 2022, yang dimana pada kesempatan hari ini Bapak Ibu kami memberikan bagaimana progres pemerintah ke daerah, yaitu terkait tentang surat yang sudah diedarkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB yang bernomor B strip dan seterusnya tertanggal pada 22 Juli tahun 2022, yang dimana surat ini mengenai pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu, kami akan melihat bagaimana progres yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah terkait surat yang sudah diedarkan dari BKN. Adapun surat ini Bapak Ibu ditunjukkan kepada para pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan para pejabat pembina kepegawaian di instansi daerah Bapak Ibu ya, di tempat. Menindaklanjuti surat Menteri Pan RB nomor B dan seterusnya tertanggal pada 31 Mei 2022 mengenai hal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan instansi daerah, sebagaimana tindak lanjut pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan bahwa status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua. Yang pertama yaitu ada jenisnya PNS dan yang kedua itu ada P3K. Jadi tidak ada lagi honorer di instansi pemerintah Bapak Ibu ya, sehingga pada tahun 2022 ini diupayakan seluruh honorer akan diangkat menjadi P3K. Semoga Bapak Ibu akan diangkat, bagian dari yang akan diangkat menjadi P3K pada tahun 2022 ini. Amin amin ya robbal alamin. Namun bagi Bapak Ibu yang baru saja menyimak informasi dari kami, jangan lupa untuk like, comment, and share untuk menambah semangat kami mengupdate informasi terbaru terkait seleksi P3K. Adapun progresnya Bapak Ibu, kita lihat bagaimana pemerintah daerah di Kabupaten Sumbawa, yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Barat Bapak Ibu ya, yang sudah meluncurkan bagaimana tata cara pendaftaran atau pemberkasan data non-ASN tahun 2022, di mana surat yang diedarkan yaitu berstatus tenaga honorer kategori 2 THK 2 yang terdapat dalam database data kepegawaian negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja di lingkungan pemerintah kabupaten paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Sehingga Bapak Ibu ini gambarannya mungkin di setiap kabupaten sama Bapak Ibu ya, mendapatkan honorium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBD dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Adapun yang ketiga yaitu diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja terkait Bapak Ibu, dan yang keempat itu berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 30 Desember tahun 2021. Tenaga non-ASN sebagaimana tersebut di atas agar melengkapi dokumen sebagaimana berikut. Adapun dokumennya Bapak Ibu yang harus dilengkapi yaitu yang pertama itu fotokopi legalisir ijazah dan transkrip nilai terakhir, dan yang kedua itu fotokopi legalisir SK dan pengangkatan pertama dan sampai terakhir, dan yang ketiga itu fotokopi kartu peserta ujian THK 2 tahun 2013 bagi Bapak Ibu yang THK 2, dan yang ketiga itu fotokopi kartu keluarga dan KTP, dan yang keempat itu surat asli surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM dari pimpinan unit kerja. Adapun formatnya Bapak Ibu, yang pertama itu bagi tenaga non-ASN yang bekerja pada satuan pendidikan, SPTJM-nya itu dibuat oleh kepala sekolah dan disahkan kebenarannya oleh kepala dinas pendidikan dan kebudayaan terkait Bapak Ibu ya. Adapun yang kedua itu bagi tenaga Bapak Ibu yang bekerja di UPT Puskesmas,
SPTJM-nya dibuat oleh Kepala UPT Puskesmas dan disahkan kebenarannya oleh Kepala Dinas Kesehatan di setiap kabupaten kotanya. Bagi Bapak Ibu tenaga non-ASN yang bekerja pada sekretariat daerah, SPTJM-nya dibuat oleh Kepala Bagian dan disahkan kebenarannya oleh Sekretaris Daerah. Bagi tenaga non-ASN yang bekerja pada Sekretaris DPR, SPTJM-nya dibuat oleh Kepala Bagian dan disahkan kebenarannya oleh Sekretaris DPRD, Bapak Ibu ya. Dan bagi tenaga non-ASN yang bekerja pada kelurahan, SPTJM dibuat oleh lurah dan disahkan kebenarannya oleh camat terkait, Bapak Ibu ya. Bagi tenaga non-ASN yang bekerja pada perangkat daerah, selain pada huruf 1, 2, 3, dan 4, dan 5, SPTJM dibuat oleh pimpinan perangkat daerah masing-masing. Adapun fotokopi legalisir bukti pembayaran gaji di bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2022 yang dilampirkan, Bapak Ibu ya. Adapun pada poin angka 5 disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Sumbawa, khususnya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dapat menyimak informasi tersebut Bapak Ibu dalam bentuk soft copy, hard copy, dan paling lambat diantar pada 19 Agustus 2022 secara kolektif disertai pengantaran dari pimpinan unit kerjanya. Pengisian Biro Tenaga ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa dapat melalui link data ASN Sumbawa kabupaten.co.id non-ASN. Bapak Ibu ya, saya kira mungkin semua daerah sudah meluncurkan, sudah gesit-gesitnya Bapak Ibu ya, untuk pendataan honorer di setiap instansi pemerintah, agar pada tahun 2022 ini Bapak Ibu ya, semua Bapak Ibu termuat menjadi ASN, baik itu ASN P3K Bapak Ibu ya. Mungkin hanya ini informasi dari kami Bapak Ibu ya. Jangan lupa untuk like, comment, and share untuk mendapatkan sebuah informasi terbaru dari kami terkait seleksi ASN dan lainnya. Terima kasih sudah menyimak informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.